ihsanin ila yaumiddin summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat diringi salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah seseorang yang mau mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkannya kembali kepada orang lain. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang penuh dengan kemuliaan ini, di awal daripada bulan Sya'ban, sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian tafsir kita dengan kitab Tafsir Al-Quranil Azim karya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada kesempatan malam ini kembali kita akan melanjutkan membaca penjelasan keterangan yang diberikan oleh Imam Ibnu Katsir terhadap firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 168, di mana pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai manusia, makanlah terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadamu di dunia ini, baik halal secara hukumnya maupun baik secara fungsinya. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, janganlah mengikuti langkah-langkah daripada syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin, karena sesungguhnya syaitan itu bagi kita adalah musuh yang nyata. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membaca tafsir yang diberikan oleh Imam Ibnu Katsir terhadap makna daripada firman Allah pada ayat tadi. Dan insyaallah pada kesempatan malam ini kita kembali akan melanjutkan dengan membaca riwayat berikutnya yang dikutipkan kepada kita oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya dari Al-Hafidz Abu Bakar Ibnu Mardawai. Wa qala Al-Hafidz Abu Bakar Ibnu Mardawai, haddatsana Sulaiman bin Ahmad, haddatsana Muhammad bin Isa bin Syaibah Al-Masri, haddatsana Husain bin Abdurrahman, haddatsana Abu Abdillah Al-Juzajani, Rafiq bin Ibrahim bin Adham, haddatsana Ibnu Jurayd an Atha an Abdillah bin Abbas radhiyallahu anhu qala. Jadi dari sahabat Nabi yang juga digelari sebagai turjumanul Quran, penafsir ulum dari Al-Quran, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, tuliyat hadhil ayatu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu hari ayat ini dibaca,
Di sini tidak disebut dalam riwayat ini siapa yang membacakan ayat tadi di hadapan Nabi Muhammad SAW. Tetapi riwayat yang sama bisa kita dapati Bapak Ibu di dalam kitab Sunan seperti Sunan At-Tirmidzi, di mana yang membacakan ayat ini sahabat Rasulullah SAW Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu. Beliau suatu hari membacakan ayat ini di hadapan Nabi Muhammad SAW atas permintaannya Rasulullah SAW. Jadi ada beberapa orang sahabat yang sering diminta untuk membacakan ayat di hadapan Rasulullah karena fasednya bacaan mereka, bagusnya bacaan mereka, dan juga merdunya suara mereka, ya, seperti Ka'ab al-Ahbar, Abu Musa al-Asy'ari, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum ajma'in. Pada hari itu Abdullah bin Mas'ud diminta oleh Rasulullah SAW membacakan ayat 168 dari surat Al-Baqarah. Maka beliau pun membaca ayat tadi, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitani innahu lakum aduwwun mubin. Sebelum sempat beliau melanjutkan kepada ayat berikutnya, surat Al-Baqarah 169, tiba-tiba sahabat Nabi yang lain, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, sahabat utama, salah satu dari 10 orang sahabat Nabi yang dijamin oleh Rasulullah SAW masuk surga, ya. Beliau pun bangun. Faqama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Saat mendengar bacaan ayat tadi, Sa'ad bin Abi Waqqas pun kemudian bangun. Faqala ya Rasulullah, beliau bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ud'ullaha ayyaj'alani mustajabat da'wah. Wahai Rasulullah, mintalah kepada Allah agar diriku ini doanya selalu didengar sama Allah. Tentu ini juga harapan kita semua, Bapak Ibu. Tidak ada satupun orang yang beriman pasti punya cita-cita yang sama seperti Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Kepingin betul kita doa kita selalu mustajabah, selalu didengar dan dijawab sama Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mendengar itu Rasulullah SAW pun kemudian menjawab, faqala ya Sa'ad, Nabi Muhammad menjawab, wahai Sa'ad, agar apa yang kamu minta tadi itu benar-benar wujud, benar-benar terjadi, artinya Allah senantiasa mendengarkan doa kita, atik mata'amaka takun mustajabud dakwah, perbaikilah makananmu. Jadi disuruh perhatikan oleh Rasulullah kepada kita semua, makanan yang kita konsumsi, minuman yang kita masukkan ke dalam rongga mulut tidak boleh sembarangan. Itu salah satu syarat terkabulnya doa, ya. Arti maka takun mustajabud dakwah, perbaikilah sumber dari makananmu, takun mustajabud dakwah, maka baru doa akan dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ini persis sama Bapak Ibu di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW pernah berkata, innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Sesungguhnya yang halal itu sudah jelas, wa innal harama bayyin, yang juga haram juga sudah jelas di dalam agama kita. Wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Di antara halal dan haram itu ada perkara-perkara yang disebut sama Rasulullah dengan syubhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak orang tidak terlalu hirau
dengan perkara-perkara syubhat. Nah, dulu sudah seperti itu, apalagi sekarang. Kalau sekarang jangankan yang syubhat, yang haram pun kita makan di zaman kita sekarang. Tetapi kata Rasulullah, famanittaqas syubhat, orang yang menghindari dari perkara-perkara syubhat, faqad istabraa li dinihi wa irdihi. Dia sudah mulia. Dia membebaskan diri dari tanggung jawab agama dan kehormatan dirinya. Nah, maka kemudian Rasulullah SAW berkata, Ash'asha akbara wa mat'amuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabulah. Walaupun ada orang guling-guling berdoa sampai badannya penuh dengan keringat, rambutnya penuh dengan debu, tetapi kata Rasulullah, mat'amuhu haramun, makanannya makanan haram, wa masyrabuhu haramun, minumannya minuman yang haram, wa malbasuhu haramun, pakaian yang dia kenakan juga pakaian yang haram, wa ghudhiya bil haram, apapun yang haram dia masukkan ke dalam mulutnya. Orang yang tak perhatian Bapak Ibu, sumber rezeki yang dia peroleh, asal main ambil aja, tidak peduli dia apakah itu riswah, uang sokongan, apakah itu ikhtilas, uang korupsi, apakah itu uang hasil tipu menipu orang, atau uang riba, atau uang makan harta anak yatim, ya. Orang seperti ini kata Rasulullah, meskipun jungkir balik berdoa sampai berkeringat, bahkan rambutnya penuh dengan pasir, fa'anna yustajabalah, tidak akan pernah dikabulkan doanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka kalau kita mau didengar, mau diijabah doa kita sama Allah, seperti yang dikatakan oleh Nabi kepada Sa'ad bin Abi Waqqas tadi, atik mat'amaka takun mustajabud da'wah, perbaikilah pola makan kita. Ini maksudnya pola makan dari segi hukum, ya, bukan dari segi klinis, ya. Nah, perbaiki cara kita memperoleh makanan, takun mustajabud da'wah, maka baru doa kita akan dikabulkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walladzi nafsu Muhammadun biyadihi, kemudian Rasulullah SAW bersumpah. Nah, ini gayanya sumpah Rasulullah, ya. Demi jiwa Muhammad yang ada di dalam genggamannya Allah. Nah, biasanya Rasulullah gaya sumpahnya seperti itu. Innal rajula la yakdziful luqmatal harama fi jawfihi ma yutaqabbala minhu arba'ina yawman. Seseorang yang memasukkan satu suap makanan yang haram fi jawfihi, ke dalam rongga mulutnya, ma yutaqabbala minhu arba'ina yawman, maka doanya, maka sholatnya tidak akan diterima sama Allah selama 40 hari 40 malam. Jadi makanan itu Bapak Ibu dalam ilmu tasawuf kan dia membuat sumber energi. Jadi asal daging kita, ya, asal darah yang ada di dalam tubuh kita, dan juga energi yang kita gunakan untuk beraktivitas, termasuk beramal soleh dan beribadah, sumbernya dari makanan. Kalau bahan baku makanan yang kita masukkan ke dalam mulut kita bermasalah, baik dari segi hukumnya, kehalalannya, dan juga fungsinya, pasti juga akan berakibat kepada kemampuan dan kemauan kita dalam beribadah dan dalam melakukan amal soleh. Nah, maka di dalam surat Al-Isra Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan itu Bapak Ibu di dalam Al-Qur'annya. Wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adzanihim waqra, kata Allah.
Wa in tad'uhum ilal huda falan yahtadu idzan abada. Jadi orang yang sering makan makanan yang haram, ya, baik secara hukum maupun secara zatnya. Jadi hukum cara kita memperoleh, walaupun makanan itu halal, ya tapi cara kita memperolehnya tidak halal. Maka nasi halal, cuma cara kita memperoleh dengan cara mencuri jadi haram. Atau secara zatnya, ya, seperti makan babi, makan hewan buas yang bertaring ataupun berkuku tajam, dilarang kita di dalam syariat. Ya, kita sering makan makanan yang seperti itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kata Allah di dalam surat Al-Isra tadi, wa ja'alna 'ala qulubihim akinnah. Maka kami jadikan sumbatan-sumbatan pada kalbunya mereka. Bukan hanya pada kalbunya, wa fi adhanihim waqra, bahkan juga telinganya tersumbat. Maka susah orang seperti ini kita ajak berbuat baik, dinasehati, gampang, ya. Kenapa? Karena terlalu sering makan makanan yang haram. Itu harus jadi perhatian kita semua, ya. Terutama Bapak Ibu yang kerjanya serempet-serempet dengan yang hal-hal perkara haram itu harus jadi bahan renungan, ya, karena malasnya kita beribadah tadi, sumber makanan kita itu dari haram, akan membentuk daging, akan membentuk darah, membentuk energi. Nah, sumbernya saja bermasalah. Nah, bagaimana kita bisa membuat badan kita itu mau beraktivitas ataupun mau beribadah? Pada akhirnya Bapak Ibu, kalau ibadah sudah ogah-ogahan, sudah malas-malasan, apa yang bisa kita harapkan dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, itu akhirnya seperti itu, ya. Innar rajula la yakdifu luqmatan haram fi jawfihi ma yutaqabbala minhu arba'ina yawman. Orang yang memasukkan sesuatu makanan yang haram ke dalam rongga mulutnya tidak akan diterima ibadahnya itu selama 40 hari 40 malam. Wa ayyuma abadin nabata lahmihi minas sukti wal riba. Barang siapa hamba yang tumbuh daging di dalam badannya minas sukti wal riba, dari makanan yang haram maupun dari harta riba. Nah, ini juga bahaya sekali riba, ya. Jangan pernah kita berpikir untuk mencari untung dengan mengembangkan harta melalui transaksi ribawi, Bapak Ibu. Nauzubillah min dzalik. Berat sekali ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, fannaru aula bihi. Maka setiap daging yang tumbuh di dalam badan kita dari makanan yang haram, dari harta riba, fannaru aula bihi, maka neraka lebih utama bagi daging tersebut dibandingkan di dalam surga. Itu ancaman dari Rasulullah dan sekaligus jawaban Nabi pada saat bin Abi Waqqas kalau mau doa kita dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya Bapak Ibu, Nabi juga mengajarkan kita satu doa. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Itu doa sebagai ganti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semuanya. Allahumma kfini bihalalika an haramika. Ya Allah, cukupkanlah rezeki saya dengan apa yang telah Engkau berikan dari rezeki-rezeki yang halal, daripada harus mencari rezeki-rezeki yang haram. Wa aghnini bifadlika amman siwak, dan kayalahkan diriku dengan karuniamu daripada aku mencari karunia dari selain daripada dirimu. Nah, itu doa yang diajarkan kepada kita oleh Rasulullah SAW. Dicukupkan dari rezeki yang halal daripada harus mengambil rezeki yang diharamkan sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada guna, Bapak Ibu. Kadang-kadang kita sebagai manusia biasa tergoda, lihat teman
sudah punya ini, sudah punya itu. Kita bisa kalau mau seperti dia bisa. Ya, tapi karena iman masih kuat, mikir-mikir kita. Nah, jadi cukup godaan itu kita bantah terus Bapak Ibu. Kalau kita teruskan, kita tergoda melakukan yang sama, nah, kena kita istidraj itu di dalam agama ada yang disebut dengan istidraj. Bapak Ibu harus yakin betul itu ada istidraj, itu fakta memang Bapak Ibu. Kata Allah sendiri di dalam Al-Quran, walladzina kadzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Orang-orang yang mendustakan ayat kami istidrajkan dia. Min haitsu la ya'lamun, tanpa dia sadari. Nah, dibuat enak sama Allah ngambil harta haram itu. Tapi suatu saat nanti ada waktunya Allah akan menjatuhkan dia sejatuh-jatuhnya. Di masa tua, Pak, pulang pergi ke Peneng, ceritanya. Pulang pergi ke Peneng. Kita pikir jalan-jalan akhir tahun, padahal konang di Peneng, Pak. Nggak bisa diobati lagi di ZA. Buat apa? Sudah tua, Pak. Uang nggak ada lagi, cuma gaji pensiun, tunjangan nggak ada, tukin nggak ada. Ya, harta habis untuk mengobati penyakit, istri minta cerai. Buat apa hidup seperti itu? Banyak itu Pak, bukan satu dua orang, sering kita lihat dalam kehidupan. Sekarang ya nikmat foya-foya, beli ini beli itu dari harta yang haram. Ada saatnya itu Allah cuma kasih stimulan aja dulu, dikasih stimulan, dibuatnya kita lalai terus. Tapi pada suatu saatnya nanti Allah binasakan kita yang sering makan harta haram itu tanpa kita sadari, jatuh ketimpa tangga lagi. Anak nakal, susah dengar nasihat, ya nggak jadi orang, bahkan jadi pengedar narkoba. Kenapa? Kita kasih makanan dari sumber yang haram. Anak kedua sakit-sakitan, keluar masuk rumah sakit, habis duit kita mengobati dia saja. Ya, istri bertingkah, ya selingkuh sama laki ini laki itu, ya kan sakit kepala kita. Habis harta Pak, nyewa pengacara, ikut sidang pengadilan minta cerai, dituntut lagi harta bodoh ini. Nah itu udah kena istidraj juga. Dan itu sering Bapak Ibu dalam kehidupan kita lihat orang yang nakal masalah uang di masa dia punya kesempatan untuk itu, lagi laku tanda tangan, nakal dia Pak. Ya, semua kita pernah nakal. Biasanya Allah kalau nakalnya nggak berat-berat diampuni Pak. Kalau dikit-dikit cukai-cukai, nah, itu diampuni. Nah, dalilnya apa? Firman Allah, la yuhibbullahu jahra bisu'i minal qawli illa man zulim. Semua kita pernah gitu Pak, cukai-cukai dikit. Tapi jangan kelewatan. Kalau sudah kelewatan, nikmati itu, nah itu bahaya. Allah murka. Bahkan kita zalimi orang lain, itu murka betul. Nanti kena istidrajnya pada suatu saat nanti. Allah kan tidak tidur, Bapak Ibu ya. Nah, Allah tidak pernah tidur. Nah, maka Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, ayat ini penting sekali menjadi bahan renungan bagi kita ya. Ayat ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wa qawluhu, kata Imam Ibnu Katsir selanjutnya, wa qawluhu, adapun firman Allah di penghujung ayat tadi, innahu lakum aduwwun mubin, maknanya tanfirun anhu wa tanfirun minhu. Allah mengingatkan kita agar kita menjauh dari yang namanya syaitan ya, wala tattabi'u syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Jangan pernah mengikuti seperti enak kita dapat harta cepat, walaupun tidak peduli apakah sumbernya yang halal ataupun yang haram. Tetapi ada dampaknya itu kan uang panas Pak, bukan uang berkah. Ya, kan? Padahal kita di dalam agama rezeki itu disuruh minta ataupun cari berkahnya, ya kan? Allahumma inni atau Allahumma inna nas'aluka gimana itu?
ilman nafi'an wa rizqan wasi'an, atau Allahumma inna nas'aluka ilman wa barik lana fi rizqina. Kan gitu, banyak doa-doa yang meminta agar berkah di dalam rezeki, ya, bukan yang lain yang kita cari di dalam rezeki itu. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah di dalam surat Fatir ayat 6, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan itu musuh nyata bagi kita, maka jadikanlah dia musuh, ya. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Syaitan itu terus menggoda kita manusia, Bapak Ibu, agar kita menjadi bagian dari kelompoknya, liyakunu min ashabis sa'ir, untuk sama-sama menjadi penghuni nerakanya Allah. Nah, makin banyak teman dia makin senang, Bapak Ibu, ya. Nah, maka kita tidak boleh tergoda, ya, apapun keadaannya tidak boleh tergoda dengan syaitan yang memang sengaja ingin menambah jumlah daripada kelompok mereka sendiri. Begitu juga firman Allah dalam surat Kahfi, wa qala ta'ala afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni. Kenapa kalian mengambil dia, maksudnya menjadikan syaitan, wa dzurriyyatahu, dan anak keturunannya, auliya, para wali pelindung kita, min duni, selain daripada Allah sendiri. Wa hum lakum adu, padahal mereka adalah musuh yang nyata bagi kalian. Bi'salil qalimina badala, sungguh jahat orang-orang yang zalim yang telah mengganti siapa yang berhak untuk kita jadikan wali di dalam hidup kita ini, ya. Jadi jangan salah kita pilih petunjuk Allah, Bapak Ibu, meskipun kaya-kayanya hidup susah, ya, rezekinya pas-pasan, tapi itulah yang namanya berkah. Jadi itu, walaupun sedikit anaknya berhasil, ya, walaupun sedikit keluarganya sehat, walaupun rezekinya nggak banyak, istrinya solehah, keluarganya harmonis, bahagia, ya, uang banyak, tapi dari rezeki haram panas. Anak pertama sakit-sakitan, anak yang kedua pengedar narkoba, anak ketiga hamilin anak perempuan orang lain. Itu sakit kepala itu, yang punya bapak punya anak seperti itu, waduh, sakit kepala seperti itu, ya. Nah, kenapa? Salah satu sebabnya rezekinya nggak berkah, ya. Nauzubillah min dzalik. Wa qala Qatadah wasaddiyu fi qawlihi, ya, Imam Qatadah dan Imam As-Saddi berkata tentang firman Allah, wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Makna daripada larangan tadi, jangan ikuti langkah-langkah syaitan, maknanya apa? Kullu maksiatin lillah fahiya min khutuwati syaitan. Setiap kali kita bermaksiat kepada Allah, berarti kita mengikuti langkahnya syaitan. Begitu juga kata Imam Ikrimah, ia nazahati syaitan. Yang dimaksud khutuwati syaitan adalah mengikuti godaan-godaannya syaitan. Begitu juga waqala Abu Mijlas wahya an-nuzuru fil ma'asi. Yang dimaksud dengan wala tatabi'u khutuwati syaitan, nuzuru fil ma'asi, bernazar untuk mendurhakai Allah. Jadi setiap nazar, Bapak Ibu, yang di dalamnya ada unsur ingin mendurhakai Allah, batal nazar itu, dan orang yang bernazar wajib membayar kafarat nazarnya. Nazar untuk tidak berpuasa di bulan suci Ramadan, batal nazarnya itu. Nah, itu termasuk bagian daripada khutuwati syaitan. Bernazar untuk tidak sholat lagi selama-lamanya, batal nazar itu, tidak usah ditepati. Nazar tidak akan menunaikan zakat, atau nazar mau memutus silaturahim, saya tidak akan pernah datang lagi ke rumah dia. Nah, itu batal nazar itu, tidak usah ditepati. Ya, jadi kita diwajibkan membayar kafarat nazar, termasuk bahagian daripada khutuwati syaitan. Kan sering kadang-kadang terucap itu kan, Abu Jalil mati lu Abu Jalil. Itu batal Pak nazar itu, tak boleh.
batal dengan sendirinya, tidak usah ditepati. Man nadzara ayyuti Allahu falyuti'hu. Barang siapa bernazar untuk taat kepada Allah, tepati nazar. Tapi sebaliknya kata Rasulullah, wa man nadzara ayyusiyallahu fala yusi. Barang siapa bernazar untuk mendurhakai Allah, jangan tepati, jangan lakukan nazar itu, yang gugur dengan sendirinya. Ya. Begitu juga kata Imam Syafi'i, nadzara rajulun an yanhara ibnahu. Dulu di masa jahiliyah pernah terjadi orang bernazar ingin menyembelih anaknya sendiri, ayat hara ibnahu. Fa'aftahu masrukun bidabihin kabshin. Dia bernazar ini sama kayak kakek Nabi Abdul Muttalib itu kan pernah bernazar Bapak Ibu, kalau dia dianugerahkan sama Allah 10 anak laki-laki, dan akhirnya Abdul Muttalib punya 12 anak laki-laki dan 4 anak perempuan, 16 orang semuanya anaknya. Nah kebetulan anak ke-10 itu bapaknya Rasulullah, Abdullah, anak ke-10. Nah, dia bernazar anak ke-10 ini akan dia sembelih. Nah, itu kan nazarnya Abdul Muttalib. Tapi akhirnya dinasihati oleh orang banyak agar dia membatalkan nazar itu. Kalau enggak, udah disembelih. Maka Rasulullah SAW menyebut di dalam hadis, aku ini anak ibnul mazbuhain. Aku adalah anak dari 2 orang tua yang dikurbankan oleh kedua orang tuanya. Yang pertama siapa? Ismail, nenek moyangnya Rasulullah, pernah mau disembelih sama Nabiullah Ibrahim. Nah, wangsit atau wahyu dalam mimpinya Ibrahim menyembelih putranya Ismail itu. Tapi wafadainahu bizibhin nanti diganti sama Allah dengan hewan sesembelihan yang besar pertama. Yang kedua, Abdullah sendiri kan mau disembelih sama bapaknya Abdul Muttalib. Tapi kemudian Abdul Muttalib mengurungkan niatnya, sebagai gantinya dia menyembelih 100 ekor unta. Abdul Muttalib orang kaya, 100 ekor unta itu ringan bagi Abdul Muttalib. 1 ekor unta itu 70-an juta sekarang. Jadi kalau dikursikan dengan uang sekarang lebih kurang 7 miliar lah. Kaya, Abdul Muttalib kaya. Kalau Bapak itu jangan macam-macam nazar, nanti bangkrut. Harus ngeluarin duit 7 miliar. Bisa jatuh bangkrut ya, gara-gara. Nah dulu juga pernah terjadi, kata Imam Syafi'i, orang berniat menyembelih anaknya. Ditanyakan kepada Imam Mas'ud, maka beliau berfatwa bizikri kabshin. Nah, sebagai gantinya adalah sembelih saja 1 ekor hewan kibas gantinya. Nah, maka nazar itu juga hati-hati Pak. Nazar yang sanggup-sanggup kita aja. Kalau nggak sanggup, keberatan nazar, nanti yang repot kita sendiri. Saya akan puasa 2 bulan berturut-turut, itu repot Pak. 1 bulan aja repot. Berturut-turutnya repot. Kalau 2 bulannya nggak repot, insya Allah bisa ya. Tapi berturut-turut itu repot Pak. Belum lagi sakitnya, kan batal kalau nggak berturut-turut. Nah, dulu ada Khalifah Turki Utsmani Al-Ghazi namanya ya. Nah, dia pernah bernazar kalau dia mampu menaklukkan Anatolia, kota Busra, sekarang diubah namanya menjadi Busra, dulu namanya Anatolia, ibu kota Turki pertama dulu. Kalau dia bisa menaklukkan kota Anatolia, dia akan bangun masjid besar sekali. Nah, akan bangun masjid di 20 daerah kekuasaannya. Dia waktu itu menguasai 20 daerah kekuasaan. Anatolia, Busra, Konya, Marmara, itu daerah-daerah kekuasaan. Dia akan bangun 20 masjid di situ. Krisis moneter, nggak punya uang cukup bangun masjid di 20 daerah itu. Bingung Ghazi, ya, bingung dia gimana ini caranya, sudah terlanjur nazar ya, untung dia punya mufti namanya Imam Syamsuddin, atau orang Arab menyebutnya Imam Syamsuddin. Punya mufti alim, ahli kasyaf, minta fatwa. Mufti tidak bisa jawab ini gimana caranya, nazarnya besar sekali.
minta waktu 3 hari, minta petunjuk sama Allah. Mimpi ketemu dengan Rasulullah, di dalam mimpinya itu Rasulullah membenarkan nazarnya itu diganti dengan bangun satu masjid besar dengan 20 kubah. Diganti, jadi 20 masjid keberatan, diganti dengan masjid yang besar sekali. Masjid Jami Usra, Pak. Sekarang kalau Bapak Ibu pergi ke Usra di Turki itu ada Masjid Al-Ghazi namanya. Jumlah kubahnya itu 20. Sebagai ganti niat raja untuk membangun 20 masjid, dan terwujud diganti dengan bangun masjid yang sangat besar, jumlah kubahnya 20. Kita satu kubah aja kan 20 besar sekali masjidnya itu, ya, sebagai ganti daripada nazarnya. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjut kembali membaca tafsir berikutnya dengan ayat yang sama. Semoga apa yang telah kita sampaikan pada kesempatan malam ini bermanfaat kepada kita semua. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun min Allah. Wassalamualaikum